anak parents sudah diajarin nih, anak bisa dilatih kalau anak lagi marah gitu ya, anak bisa dilatih breathe in, breathe in, breathe out, misalnya gitu ya. Nah, karena kita belajar, jadi pas anak lagi gitu, kita bisa ngajak anak, yuk kita latihan nih ya, breathe in, breathe out gitu ya misalnya, supaya kamu lebih tenang. Lalu kelas kedua ada juga positif disiplin. Nah, ini kelasnya langsung via Zoom ya. Positif disiplin ini ada 52 cara yang bisa kita pakai. Kita mesti ngapain nih ke anak nih? Kita ngomong apa nih gitu ya. Nah, itu antara lain kayak gitu. Jadi uh, itu ya 3A tadi ya pertanyaannya supaya kita bisa nggak kelepasan. Yang pertama, acknowledge emotion, tanya kamu ngerasa apa. Yang kedua, allow emotion, oke, nggak apa-apa, emosi itu wajar. Yang ketiga, acceptable Accept. solution. Kira-kira apa yang bisa membuatmu menenangkan dirimu dan apa yang bisa kamu lakukan ke anak. Nah, yang ketiga ini parents mesti belajar sih untuk tahu panduan lengkapnya gitu. Oke. Jadi itu yang bisa kita lakukan di saat mungkin di waktu bersamaan ketika mungkin anak berperilaku menantang atau ada sesuatu yang men-trigger kita untuk emosi ya Mbak Prita ya. Nah, itu Mm-mm, kan di mm-mm. satu waktunya nih Mbak. Nah, kalau seperti Instagram Live kali ini nih, kita kan membahas tentang kita harus mengisi kebutuhan kita dulu. Nah, kalau tadi kan Mm-mm, yang harus kita lakukan di saat itu. Nah, tapi mm-mm. untuk kita isi lagi kebutuhan kitanya mungkin di long termnya, nah itu kira-kira apa tuh Mbak Prita yang bisa kita lakukan sebagai Nah, iya. asupan-asupannya gitu? Asupan-asupannya ya, iya, iya, iya. Nah, iya, jadi sebenarnya kalau kita mau tanya kebutuhan diri kita apa, kita mesti balik lagi sama konsep keseimbangan hidup nih. Dan masing-masing dari kita mungkin akan beda-beda gitu ya. Jadi kita bayangin ada roda nih, parents, rodanya ini 100% lah gitu ya. Nah, roda ini adalah diri kita gitu kan. Roda ini kita bagi-bagi kan, ada roda untuk anak, ada roda untuk pasangan, ada roda untuk orang tua kita, Oh. ada roda untuk pekerjaan, baik itu profesional atau kerjaan di rumah gitu ya. Ada roda untuk ibadah misalnya, ada roda untuk community, kita ikut komunitas apa, Hmm. ada roda untuk olahraga gitu ya. Ada roda untuk social time, hangout sama teman-teman, arisan, ngerumpi misalnya gitu ya. Nah, langkah pertama untuk memenuhi kebutuhan diri, kita buat dulu rodanya. Parents gambar aja tuh, terus isi rodaku tuh apa aja sih gitu ya. Bagian-bagian rodaku tuh apa aja gitu. Nah, setelah isi ya kan, kita kasih prosentase tuh dalam kehidupanku sehari-hari, berapa persen nih energi dan waktuku yang aku taruh di masing-masing roda itu. Nah, kemarin tuh aku baru Hmm. baru apa ya kayak cek gitu ya, Bu Putih, terus aku kayak ya ampun gitu, karena kalau aku prosentase kayaknya buat pekerjaan tuh mungkin hampir 60% gitu ya. Terus buat anak itu mungkin 30% gitu. Terus abis udah sisanya gitu kan. Sisanya buat dengerin curhatan suami gitu ya. Jadi kayak oh ternyata ternyata nggak imbang ya, ternyata itu. Nah, karena nggak imbang nih, aku selalu kalau mau olahraga terus anak-anak kayak aku nggak mau, aku main sama mama. Ya udahlah, nggak jadi olahraga. Mau olahraga tapi ternyata ada IG live nih, nggak jadi olahraga misalnya gitu ya. Jadi tipis banget tuh di bagian itu gitu ya, sama tidur juga kurang berkualitas. Nah, karena nggak imbang itu tadi tuh prosentasenya, jadinya balik lagi ke apa yang kita udah obrolin di awal, si windows of tolerance-ku jadi Hmm. kecil. Nah, tapi mungkin kadang-kadang Bu Putih kayaknya parents ini sama ya, aku sendiri juga kadang-kadang kayak merasa egois nggak sih aku kalau aku memenuhi kebutuhanku gitu ya, kayak masa anakku aku tinggal aja di rumah terus aku social time, hangout sama Hmm. teman-teman misalnya gitu ya. Egois nggak sih aku? Nah, kalau parents ngerasa begitu, balikin lagi ke rodanya.
emang berapa persen sih waktu dan energimu yang kamu habiskan buat social time Mm-mm. itu kalau kita hitung jam hidup kita selama seminggu emang berapa persen gitu ya. Hmm. Emang pergi sejam 2 jam dan itu buat kamu recharge banget, emang salah gitu ya kayak kalau kita ngerasa egois atau kita ngerasa bersalah saat kita mau memenuhi kebutuhan diri kita balikin lagi deh ke roda yang tadi kita udah Rodanya buat. tadi. Mm-mm. Iya Mbak Prita, aku juga belum pernah loh nyobain itu. Kayaknya parents mungkin ada yang udah pernah, ada yang belum pernah juga. Kayaknya kita harus cobain nih parents. Ini aku jadi langsung pengen buru-buru bikin roda juga nih untuk tahu. Karena bener sih Mbak Prita, selama ini kita cuman ngejalanin rutinitas aja gitu. Kayak ya udah ngalir aja Mm-mm. nih kebutuhan pekerjaan bagaimana, terus lingkungan Mm-mm. di rumah seperti apa, anak maunya kayak gimana emang ngalir aja. Tapi kita nggak pernah bikin si prosentase itu selama ini gitu. Mm-mm. Oh, oke, 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 bisa aku coba nih berarti. Tapi sebetulnya Mbak, gimana Ah, cara kita tahu bahwa mm-mm. kebutuhan kita ini, mungkin kita sebut tangkinya ini Mm-mm. sudah mulai berkurang. Nah, itu gimana cara Mm-mm. cari taunya? Oke, Bener-bener oke. cuman menyadari atau Mm-mm. dilihat dari emosi, bisa juga mungkin atau gimana tuh Mbak? Mm-mm. 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 Kan Oke, ada juga tuh oke. Mbak belakangan tuh kayak healing, 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 tapi healingnya rutin tiap minggu. Berasa bahwa kebutuhan dagingnya udah kosong, padahal ya dikosong-kosongin gitu, bukan yang sebenarnya. Nah, supaya kita benar-benar bisa cari tahu gimana. Oke, boleh silakan Mbak Prita. Oke, oke. Nah, sebenarnya prinsipnya gini nih, kalau di diri kita gitu ya, secara teori, yang paling mendasar itu kan kita punya kebutuhan paling mendasar nih ya. Kebutuhan paling mendasar itu adalah kebutuhan untuk kita dicintai, dihargai, termasuk oleh diri kita ya. Diri kita menghargai kita gitu dengan cara yang ngasih slot tadi buat hal-hal di luar anak dan pekerjaan gitu kan. Nah, kalau kebutuhan ini nggak terpenuhi, yang biasanya kena pertama itu pikiran dan emosi dulu nih sebelum perilaku kita. Pikiran dan emosi apa sih? Misalnya merasa bosen, merasa gampang marah, merasa apa ya kayak nggak enjoy main sama Hmm. anak, sensitif gitu ya, atau rasa-rasa lain. Nah, biasanya ke screening pertama ke rasa dan pikiran kita dulu nih gitu ya. Kayak pikiran kita kayaknya jadi susah berpikir jernih, jadi ada overthinking gitu ya. Gimana nanti kalau gini, oh kayaknya dia begini deh sama aku. Nah, mulai tuh banyak pikiran-pikiran negatif. Nah, itu screening pertama. Nah, emosi sama pikiran ini itu munculnya kelihatannya dari perilaku. Perilakunya apa ya tadi? Kalau oh aku udah ngerasa bosen banget nih atau aku udah ngerasa kayak nggak bisa berpikir jernih nih banyak ketakutan-ketakutan. Perilakunya jadi lebih mudah ngomelin anak. Perilakunya atau ada juga perilakunya yang nggak agresif ya, nggak ngomelin, tapi jadi menjauh, pengennya menjauh dari anak, pengen tiduran aja, males ngapa-ngapain gitu ya. Nah, jadi apa namanya? Indikator ketiga itu adalah si perilakunya. Perilaku apa yang kita tunjukkan? eh Mungkin kadang-kadang kita nggak menyadari, tapi orang terdekat kita yang menyadari. Kok kayaknya kamu ditekuk aja sih mukanya? Kok kamu kayaknya waktu itu suamiku pernah bilang ya kayak kalau ngajak kamu pergi itu kayak badanmu di sini, pikiranmu di mana gitu ya. Kayak Iya, iya, iya. eh kayak pikiranmu tuh terus jalan gitu. Nah, kalau kita udah ada indikator-indikator itu, berarti kita mesti cek lagi nih ke roda Roda tadi. tadi. Namanya, tapi aku nggak ngerti dari roda kehidupanku tuh sebenarnya kebutuhanku apa. Nah, itulah gunanya konseling ke psikolog gitu, Bu Putih. Oke, oke, oke. Berarti ya balik lagi sebetulnya saling berkaitan ya Mbak ya. Penyebabnya apa, nantinya akan jadi seperti apa nih, jadi emosi, Mm-mm. perilakunya jadi berubah. Nah, itu pula yang jadi Mm-mm. indikator kita untuk tahu kebutuhan
kita ya Mbak balik ke roda itu, seberapa Mm-mm. besar persentasenya udah kosong atau belum nih tangkinya. Oke, untuk selanjutnya kita coba jawab pertanyaan karena ternyata kita baru mulai berapa menit tadi pertanyaannya udah banyak banget Mbak. Ini aku rasa parents kayaknya nggak akan terjawab semua karena banyak banget. Kita pilih beberapa aja Mm-mm. ya, aku kurasi dulu. Hmm, oh, ini balik lagi ke waktunya Mbak gitu. Jadi ketika Mm-mm. kadang kan kita bener sih kata parents ini nih, ada yang bilang bagaimana jika kebutuhan diri paralel dengan kebutuhan anak nggak cukup waktu untuk memenuhi diri. Jadi memang kadang-kadang kita merasa juga sih sebagai orang tua dan mungkin uh, ibu rumah tangga juga mungkin mengalaminya dan ibu bekerja juga mengalaminya gitu kayak 24 jam per satu hari itu kok kayaknya kurang ya gitu. Kayak cepet banget berlalunya, besok sudah melakukan hal yang sama lagi, terus kayak kita Mm-mm. coba atur-atur waktu untuk kita isi kebutuhan kita tapi ternyata kok nggak bisa. Nah itu gimana cara Mm-mm. mensiasatinya? Nah ini pertanyaan dari parents yang tadi. Mhm mhm. Oke, nah ini, aku juga ngalamin ya, jadi kayak hidup kadang-kadang kayak robot gitu ya. Nah, langkah pertama sebenarnya parents, kita prioritaskan yang paling mendasar dan yang paling penting, yang paling bolong di roda tadi tuh paling bolong, gitu. Misalnya gini, oke, di aku yang bolong adalah social time sama, kebutuhan fisikku, apa, olahraga misalnya gitu ya. Tapi dari dua ini nggak bisa nih kalau dua-duanya aku penuhi gitu kan, nggak memungkinkan dengan kondisi anak dua misalnya gitu ya. Nah balik lagi aku tanya ke diriku, mana yang kira-kira kalau kamu punya waktu buat lakukan itu tuh manfaatnya paling besar buat dirimu gitu. Terus aku mikir-mikir, kayaknya sih olahraga deh gitu kan, karena kalau kita sempetin olahraga, tubuh memproduksi hormon endorfin, hormon dopamin, ini hormon-hormon bahagia. Dan ini hormon-hormon yang menghambat hormon stres kita, gitu kan. Kalau social time sama teman-teman, kayaknya ngerumpi di WA group itu masih cukup membantu nih buat aku, gitu ya. Jadi ya udah tetapkan satu prioritas dulu. Kalau udah menetapkan satu prioritas, langkah kedua set specific goals-nya. Jadi jangan cuman aku mau olahraga, enggak. Tapi aku mau olahraga misalnya 2 kali seminggu aja, masing-masing 20 menit aja dulu, misalnya gitu. Jadi kalau spesifik kita jadi tahu apa yang mau kita tuju. Yang aku tuju adalah aku cari waktu 20 menit 2 kali seminggu. Nah, tinggal 20 menitnya ini pas kapan? Bisa nggak ya weekend pasanganku suruh jagain anak dulu gitu ya, 1 kali pas weekend. Atau pas anak-anak sekolah gitu, aku luangkan waktu 20 menit. Atau jangan-jangan ada domestic things di rumah yang bisa aku delegasikan nih. Misalnya sekali-sekali nge-laundry, sekali-sekali nggak masak gitu ya. Dengan sekali aja nggak masak dalam seminggu, aku jadi bisa nih punya waktu 20 menit buat olahraga. Jadi semuanya harus spesifik goals yang kita mau. Dan jangan lupa langkah terakhir komunikasikan sama pasangan betapa pentingnya pemenuhan kebutuhan kita itu supaya pasangan bisa bantuin mikir dan kita dapat support untuk bisa melakukan itu. Kira-kira gitu tuh. Oh iya betul juga sih Mbak Prita. Kadang-kadang pasangan juga nggak semuanya mensupport ya. Jadi kita Benar. memang harus komunikasikan itu dulu ya. Oke Mm-mm, Mbak, ini untuk mm-mm. pertanyaan terakhir nih Mbak. Ada parents yang bertanya ini untuk membedakan keinginan dengan kebutuhan. Iya kan kadang-kadang kayaknya Kebutuhan. bukan kebutuhan deh, ini keinginan doang, emang Heeh, pengen doang gitu. Nah gimana heeh. tahu batas yang sebenarnya kita butuhkan? Iya, iya, iya. Ini benar sih, ini pertanyaan penting sih. Kadang-kadang kayak, aduh kalau lagi capek banget gitu, terus jadi scrolling ini kan. Kalau aku biasanya scrolling e-commerce gitu kan, cari-cari make up, cari-cari skincare yang sebenarnya kalau dilihat nggak butuh-butuh banget gitu ya. Sebenarnya kalau mau membedakan kebutuhan dan keinginan, kita lihat lagi dampaknya ke diri kita. Misalnya, kita mau liburan misalnya gitu. Aduh, aku pengen banget nih staycation misalnya gitu ya. Terus kita lihat lagi tuh staycation. Kalau di aku kan aku nggak bisa bilang gini ya bahwa oh healing dengan staycation itu sesuatu yang nggak baik atau itu sesuatu yang cuman sementara efeknya. Enggak juga untuk beberapa orang
memang berdiam diri di satu tempat yang bukan di rumah itu sangat sangat membantu untuk mereka punya mereka slowing down gitu ya. Jadi itu sangat membantu. Tapi kan kondisi finansial masing-masing keluarga juga beda-beda kan gitu ya. Jadi balik lagi yang pertama ditanyakan ke kita, kalau aku melakukan itu kira-kira dampaknya buat aku sejauh mana nih manfaatnya gitu ya. Dan Bu Putih dan parents membedakan keinginan dan kebutuhan ini itu bisa jadi ini proses trial error gitu. Jadi sebagai contoh deh, aku ngerasa kebutuhanku kumpul sama teman-teman lama misalnya gitu ya. Terus aku nggak tahu kalau itu tuh sebenarnya cuman keinginan aja. Tapi setelah aku jalani, aku kumpul sama teman-teman lama, terus aku ngerasa, aduh kok capek banget ya. Malah pulang-pulang tuh jadinya capek banget, malah jadi istirahatku nggak enak gitu ya. Oh jangan-jangan itu tadi cuman keinginan, jadi nggak perlu sering-sering untuk dipenuhi gitu. Tapi kebutuhan utama untuk tidur cepet misalnya itu aja deh. Aku nggak sadar tuh kalau itu kebutuhan. Kalau ternyata kalau aku penuhi, besoknya jadi fresh banget gitu. Jadi membedakan keinginan dan kebutuhan ini ada unsur trial error-nya juga sih parents, gitu. Oh, jadi kita mungkin di awal kita belum sepenuhnya bisa tahu mana keinginan sama mana kebutuhan. Setelah itu kita coba Mm-mm. lakukan ya Mbak Prita ya. Kurang lebih Benar, seperti itu. benar. Oke, terima kasih Mbak Prita jawabannya. Parents semoga terjawab ya. Nah Mbak Prita untuk closingnya barangkali Mbak Prita mau kasih pesan-pesan nih. Mm-mm. Oke, ya. Nah, parents jadi ngerangkum yang tadi gitu ya. Moga-moga parents bisa meluangkan waktu lah 10-15 menit gitu untuk bikin roda yang tadi gitu ya, untuk sebenarnya apa aja sih yang dibutuhkan untuk diriku gitu ya. Dan kita coba deteksi kira-kira mana yang sebenarnya selama ini belum terpenuhi gitu. Nah, ya dari situ kita mesti minta minta dukungan dari pasangan gitu ya. Tapi kalau pasangan nggak bisa dukung, ya udah kita lakukan mulai dari hal yang paling paling mudah dulu deh, paling ringan dulu gitu. Nah, ini kebetulan nih Bu Putih aku mau kasih info juga untuk para parents. Jadi di Good Enough Parents nih lagi ada promo Merdeka gitu ya. Jadi lumayan nih potongan diskonnya bisa sampai 30% untuk kelas-kelas yang ada di web kelasnya Good Enough Parents. Jadi kalau parents pengen belajar lebih lengkap tentang mengelola emosi kita, mengelola emosi anak, atau aktivitas-aktivitas untuk ngajarin anak di rumah, parents bisa langsung ke webnya Good Enough Parents. Kita ada apa namanya? Oh, aku ini nih salah Salah fokus. bungkus ya. Iya sama aku Salah juga fokus. Mbak Prita. Parents bisa meluncur ke webnya Good Enough Parents gitu ya. Nanti bisa pilih kelas yang parents butuhkan. Itu aja. Oke, Terima kasih jadi banyak Bu Putih. terima kasih Mbak Prita. Kelasnya nggak cuma satu ya Mbak Prita ya, nggak cuma Ya, terkait ya. dengan emosi ini, ada beberapa kelas lainnya. Mm-mm. Nah, parents bisa Mm-mm. cek-cek di websitenya ya Mbak Prita ya. Dan jangan Betul. lewatkan promonya tadi, promo Merdeka 30%. Lumayan loh parents. Oke, aku simpulkan sedikit ya Mbak Prita ya. Berarti intinya nih Ha-ha. parents, kita coba untuk buat roda tadi, cari tahu mana kebutuhan kita. Kalau sudah tahu kebutuhan kita coba atur waktunya. Kalau misalnya ngerasa emang waktu kita emang full banget, kita coba subsidikan ya, subsidi silang waktu, tapi lebih tepatnya untuk bisa coba masukin lagi, isi lagi tangki-tangki kita dari situ, supaya emosi kita tetap terkontrol, karena semuanya saling mempengaruhi. Jadi kalau emosinya tidak terkontrol, artinya ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kalau kebutuhannya terpenuhi, emosinya pun akan terkontrol. Begitu ya Mbak Prita ya? Ya, ya, ya. Oke, Thank you banget, Bu terima Putih. kasih Thank banyak you, Mbak Prita. parents. Seru banget sore hari ini dan gak berasa ternyata udah hampir 1 jam kita ngobrol bareng. Mohon maaf parents yang pertanyaannya belum terjawab, bisa diajukan di next IG Live nanti ya, oke. Dan sore hari ini kayaknya kita tutup dulu ya Mbak Prita ya. Thank you. Sampai ketemu lagi di live Bye. berikutnya. Terima kasih.
kasih banyak parents semua yang sudah join. Bye-bye. Bye, selamat sore.